Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran kimia kelas 11 MIA semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Sebelum belajar, ada hal-hal yang harus kita sepakati, yakni sistem belajar ya. Kita sepakati sistem belajar ya, seperti yang sudah dimaklumi, materi akan dikirim dalam bentuk video pembelajaran ya melalui grup WhatsApp. Kemudian videonya disimak ya, tonton, kemudian dicatat ya, jangan lupa dicatat. Jangan nonton aja tapi nggak nyatet ya, nanti nggak masuk ilmunya. Nonton, catat. Oke. Setelah dicatat, kemudian dikerjakan ya. Kalau ada tugas di video itu dikerjakan. Kalau nggak ada ya udah, nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau ada hal-hal yang tidak jelas atau masih membingungkan, ya bisa dikonsultasikan ya, telepon atau WhatsApp atau email gitu ya. Nah, kemudian penilaiannya nanti penilaiannya itu bisa berupa tugas-tugas yang adik-adik kerjakan ya, kemudian dikirim lewat WhatsApp, atau bisa berupa tugas akhir. Tugas akhir ini berupa buku catatan ya, catatan dari semua video dirangkum. Nantilah kita sepakati gimana cara mengumpulkannya, apakah dengan difoto, dikirim lewat email, atau apalah gitu ya. Atau nanti kalau sudah kondisi membaik, kemudian kita masuk, kumpulkan ya, bukunya. Nah, untuk semester 1 ini ya, ada setidaknya 5 bab yang harus kita pelajari ya. Ini cukup banyak ya. Dengan waktu yang singkat, 5 bab ini insya Allah banyak ya, insya Allah. Kemudian apa aja materinya? Bab 1 itu kita mempelajari tentang hidrokarbon ya, hidrogen, karbon ya karbon. Jadi bab ini mempelajari tentang senyawa antara hidrogen dan karbon ya. Apa aja yang dipelajari di sini? Bisa berupa kekhasan atom karbon. Nanti dalam senyawa itu ada namanya atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartener. Seperti apa? Nanti kita pelajari. Kemudian penggolongan senyawa-senyawa hidrokarbon ya. Nanti ada alkena, alkuna, ya, alkana, ada alifatik, ada aromatik ya. Detailnya nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian bab 2 yaitu minyak bumi. Ya. Apa aja yang dipelajari? Ya, ini minyak bumi sudah familiar lah, minyak bumi. Kalau kita bilang minyak bumi akan terlintas di benak kalian? Ya, betul ya. Yaitu bensin, solar, minyak tanah. Nah, di sini kita pelajari proses pembentukannya ya. Jadi bagaimana minyak bumi terbentuk ya. Fase-fasenya seperti apa, di mana dia terbentuk ya. Kemudian komposisinya apa aja ya. Jadi dalam minyak bumi itu apa aja isinya? Minyak mentah maksudnya sebelum diolah ya. Ada bensin, ada solar, ada apa gitu ya. Kemudian berikutnya adalah bilangan oktan bensin. Nah, ini penting nih bagi adik-adik. Karena dengan mempelajari ilmu ini kita bisa memahami apa saja bensin apa yang paling pas untuk kendaraan kita. Ya, nanti adanya bilangan oktan menunjukkan ada kualitas-kualitas bensin. Ya, ada Pertalite, ada Pertamax, ada Pertamax Plus. Apa itu? Nanti kita pelajari lebih detail. Kemudian tentunya sesuatu tidak ada yang positif saja atau negatif saja.
pastilah ada sisi negatif, ada sisi positif. Termasuklah penggunaan bahan bakar minyak bumi ini. Ya, ada positifnya dan ada negatifnya. Nah, di sini kita membahas tentang bahaya apa saja yang ditimbulkan jika penggunaan minyak bumi ini tidak bijaksana. Oke? Baik, jelas ya? Kemudian berikutnya adalah bab 3 berbicara tentang termokimia. Termokimia berasal dari dua kata, termo dan kimia. Termo artinya suhu atau panas, kimia ya kimia gitu. Terus termokimia, ya udah nanti kita pelajari. Kira-kira gambarannya seperti ini, ya termokimia. Ya, apa yang Anda pikirkan melihat gambar ini? Ya sudah, nanti kita pikirkan. Nah, apa yang dipelajari di sini? Yang pertama adalah sistem dan lingkungan. Jadi, dalam suatu reaksi kimia ada istilahnya sistem, ada istilahnya lingkungan. Antara sistem dan lingkungan itu terjadi interaksi ya satu sama lain. Nanti di sini ada namanya, kemudian ada kalorimetri ya atau kalorimeter gitu. Alat ya untuk mengukur kalor suhu. Ya. Ini kita pelajari di sini. Kemudian nanti kita pelajari ada reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Ternyata ada reaksi yang membutuhkan panas, ada juga reaksi yang menghasilkan panas. Seperti apa? Nanti kita lihat jelasnya. Kemudian nanti kita akan menentukan nilai delta H reaksi. Ya, jadi delta H ini bacanya perubahan entalpi. Ya. Nanti ada 4 caranya. Ada dengan hukum Hess, ada dengan percobaan sederhana, dan yang lainnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini gambar apa nih? Iya, tepat. Ini gambar bom atom. Jadi bom atom kalau sudah meledak, gitu ya, hancur semua dalam sekejap. Kira-kira apa kaitannya dengan kimia? Ya, tepat. Jadi laju reaksi. Ini kaitannya dengan laju reaksi. Jadi reaksi itu ada yang cepat gitu, ada yang sangat cepat, ada juga yang lambat gitu ya. Nah, reaksi itu kalau cepatnya menguntungkan, maka dia dipercepat. Catat nih, catat. Kalau cepatnya menguntungkan, maka dia dipercepat. Kalau lambatnya menguntungkan, maka dia diperlambat. Kalau lambatnya merugikan, maka dia dipercepat. Dan kalau lambatnya menguntungkan, maka dia diperlambat. Bagaimana cara mempercepat dan memperlambat reaksi? Ada dalam bab ini. Oke, apa aja yang kita pelajari? Yang pertama, konsep laju reaksi. Laju reaksi itu apa sih? Seperti apa modelnya? Kemudian teori tumbukan. Jadi, reaksi itu dipengaruhi oleh tumbukan. Jadi kalau ada tumbukan berarti ada reaksi. Seperti apa? Nanti kita pelajari di sini. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, bagaimana cara mempercepat reaksi? Bagaimana cara memperlambat reaksi? Dipelajari di sini. Oke? Kemudian penentuan orde reaksi. Jadi ada reaksi orde 0, orde 1, dan orde 2. Kemudian ada penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Soalnya kalau mau memperlambat reaksi perkaratan, gimana caranya? Oke. Baik. Berikutnya adalah bab terakhir ya. Nah, ini gambar apa nih? Nah, jungkat-jungkit ya, ada 2 jungkat-jungkit. Apa yang Anda pikirkan? Ya, tepat. Keseimbangan ya, kesetimbangan. Ini setimbang banget ini, ya. Pintar banget ini yang buat batu nih. Ya. Di sini kita akan pelajari bab terakhir yaitu kesetimbangan kimia. Oke, apa aja nanti konsepnya? Keseimbangan itu apa gitu ya. Definisinya seperti apa. Kemudian ternyata kesetimbangan ini bisa geser ke kiri atau ke kanan ya, bisa geser ke kiri atau ke kanan.
gesernya ke arah reaktan atau bergesernya ke arah produk. Apa saja yang mempengaruhinya? Nanti kita cek di sini. Kemudian ada namanya tetapan keseimbangan. Ada namanya KP, ada namanya KC gitu ya. Ya, mungkin itu aja ya yang harus kita jalani selama pembelajaran jarak jauh ini. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat telepon atau di SMS atau bisa juga lewat email ya. Anda bisa menjumpai saya di safri80@gmail.com. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.